Selamat malam jemaat yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam jam doa bersama di hari Rabu ini. Dan seperti yang lalu-lalu kita akan melanjutkan bahasan kita dari bukunya Yanse dan kita memasuki di dalam bagian yang kedua ya. Dan sebelum kita akan masuk lebih jauh di dalam bahasan tersebut, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian yang terambil dari pujian remaja atau PPK bagian belakang nomor 27. Ku mau jadi murid Yesus. Jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus dalamku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus dalamku. Ku mau tambahkan kasih-Mu di dalam hatiku. Tuhan, tambahkan kasih-Mu dalamku. Di dalam hatiku, ku mau tambahkan kasih-Mu dalamku. Ku mau turut teladan Yesus di dalam hatiku. Ku mau turut teladan Yesus dalamku. Di dalam hatiku, ku mau turut teladan Yesus dalamku. Di dalam hatiku, di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus dalamku. Mari kita masuk dalam doa. Sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, seharusnya setiap kami sadar, kami tahu, kami adalah murid-murid-Mu. Dan sesungguhnya tatkala kami diberikan predikat itu, maka seharusnya di dalam kehidupan kami terus terjadi pembelajaran. Bukan saja kami memahami firman Tuhan, tetapi membiarkan kebenaran firman Tuhan itu merasuki kehidupan kami.
Sehingga mulai dari pemikiran, tutur kata, sampai tindak tanduk kami boleh menunjukkan sebagai murid-murid-Mu. Dan kembali pada malam hari ini kami mau belajar dari ucapan bahagia yang Engkau ajarkan. Yang kami menyadari ya Tuhan, kami tidak sanggup bisa memahami dengan kekuatan pikiran kami. Kami membutuhkan anugerah Tuhan, bahkan melalui pengalaman orang-orang lain. Kami ini juga kemudian ditegaskan, dikonfirmasikan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagaimana yang tadi di awal sudah saya sampaikan, kita memasuki di dalam bagian yang kedua dari buku Yanse. Dan tema yang kita bahas di dalam pertemuan pada malam hari ini berkenaan dengan ajaran Yesus, dengan khotbah Yesus di atas bukit, yaitu ucapan berbahagia. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Matius 5, saya akan bacakan dengan cepat Matius 5, khususnya yang bertuliskan merah dari perkataan Yesus itu sendiri. Demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari apa yang dituliskan oleh Yanse memberikan sebuah judul yang bagi saya cukup kontroversi kalau kita pikirkan. Karena dia membicarakan tentang beruntunglah orang yang kurang beruntung. Atau kalau digunakan istilah lain, berbahagialah mereka yang kurang bahagia. Apa maksudnya? Tentu saja apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sejujurnya bukan sesuatu yang mudah untuk difahami. Nah, di dalam bab yang ke-6 ini atau bagian kedua bab berikutnya, yaitu bab yang ke-6 ini, dikatakan demikian, bahwa Yanse mengalami sebuah pergumulan untuk memahami tentang perkataan Yesus ini. Karena ada sesuatu yang sifatnya sangat kontras antara pemahaman dunia dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang miskin, orang yang dianiaya, orang yang haus, orang yang kelaparan, orang yang berduka bisa mengalami sebuah kebahagiaan? Karena konsep dunia tidak seperti itu. Dan di tengah-tengah pergumulan Yanse untuk memahami apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini sesuatu yang nampaknya sangat kontradiktif sekali. Memang kita diajak untuk melihat konteks di mana Yesus mengajar, yaitu orang-orang yang sedang hidup di dalam penindasan Romawi. Orang-orang yang hidup akibat penindasan itu sendiri, mereka kehilangan hal-hal yang mungkin secara wajarnya, secara manusiawi itu terlepas dari diri mereka. Sehingga tatkala Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin, itu seolah-olah hanya seperti menyenangkan orang lain dengan lip service-nya. Bahkan coba dikontraskan, Yesus itu tidak realistis. Ya. Yesus bukan seorang yang realistis dalam hal ini.
Ini hanya seperti menyenangkan orang lain dengan sebuah perkataan-perkataan yang sepertinya itu tidak mungkin akan terjadi. Bagaimana mungkin orang miskin bisa bahagia? Orang kaya bahagia lebih masuk akal. Orang sehat bahagia lebih bisa masuk akal. Orang sakit kok bahagia? Orang sukacita bahagia. Orang berduka bagaimana bisa bahagia? Nah, yang menarik di dalam bagian ini justru di dalam perjalanan pergumulan Yanse ini Tuhan kemudian meneguhkan, memahamkan Yanse untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam ajarannya ini. Melalui orang-orang lain, melalui peristiwa demi peristiwa yang dia ikuti. Nah, saya akan membacakan beberapa paragraf dari tulisan Yanse ini yang setidak-tidaknya itu dimunculkan oleh Yanse untuk menjelaskan kepada dirinya dan sekarang kepada kita bahwa dia faham yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tersebut. Dari beberapa paragraf yang saya kutip, saya akan bacakan mulai yang pertama. Yanse mengalami sebuah pergumulan untuk bisa memahami bahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Lalu dia menuliskan demikian, saya mendapat bantuan dalam hal ini, yaitu dalam hal memahami mengapa orang miskin itu disebut bahagia dan mendapatkan perhatian dari Tuhan, yaitu dari seorang penulis yang bernama Monica Helwig, yang menuliskan daftar keuntungan menjadi orang miskin. Daftar keuntungan menjadi orang miskin. Yang pertama, orang miskin tahu mereka sangat membutuhkan penebusan. Yang kedua, orang miskin bukan saja tahu mereka tergantung pada Allah dan orang yang berkuasa, tetapi mereka saling tergantung satu sama lain. Yang ketiga, orang miskin bukan menggantungkan rasa amannya pada harta benda, tetapi pada manusia. Yang keempat, orang miskin tidak merasa dirinya keterlaluan penting dan tidak punya kebutuhan berlebihan akan privasi. Saya ulangi. Orang miskin tidak merasa dirinya terlalu penting dan tidak punya kepentingan atau kebutuhan yang berlebihan terhadap yang namanya privasi. Yang kelima, orang miskin tidak terlalu mengandalkan persaingan, tapi mengandalkan kerjasama. Orang miskin bisa membedakan antara kebutuhan dan kemewahan. Orang miskin bisa menunggu karena mereka telah memperoleh sejenis kesabaran panjang yang lahir dari kesadaran akan ketergantungannya. Orang miskin bisa menunggu karena mereka telah memperoleh sejenis kesabaran panjang yang lahir dari kesadaran akan ketergantungannya. Ketakutan orang miskin lebih realistis dan tidak begitu dibesar-besarkan. Karena mereka tahu seseorang bisa bertahan hidup menghadapi penderitaan besar dan kekurangan. Yang kesembilan, bila orang miskin mendengar Injil, itu kedengaran seperti kabar baik, bukan seperti ancaman atau teguran. Saya ulangi, bila orang miskin mendengar Injil, itu kedengaran seperti kabar baik, bukan seperti ancaman atau teguran. Yang ke-10, orang miskin bisa menerima panggilan Injil untuk meninggalkan segalanya dengan totalitas penuh. Karena mereka hanya akan kehilangan sedikit dan siap untuk menerima apa saja. Ketika Yanse membaca tulisan Monica Helwig ini, dia mencoba menggantikan kata miskin itu dengan kaya. Lalu direnungkan oleh dia, misalkan orang miskin bisa menerima panggilan Injil untuk meninggalkan segalanya dengan totalitas penuh. Lalu
Yanse mencoba menggantikan begini, orang kaya bisa menerima panggilan Injil untuk meninggalkan segalanya dengan totalitas penuh karena mereka hanya kehilangan sedikit. Lalu dia bertanya, emangnya bisa? Kita bisa melihat orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus, bukan? Ketika dia mengatakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Lalu Yesus mengatakan, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Lalu dia mundur dengan teratur. Karena untuk bisa menyerahkan secara totalitas, lalu dia merasa tidak kehilangan apa-apa, itu menjadi bagian yang sulit bagi orang kaya. Nah Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yanse ini saya rasa boleh menjadi bagian yang coba kita lakukan nanti setelah Bapak Ibu menerima salinan tulisan ini. Silahkan digantikan, orang kaya tahu bahwa mereka sangat membutuhkan penebusan. Orang kaya itu tahu bahwa yang menimbulkan rasa aman itu manusia atau harta benda sebetulnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, untuk memahami berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati Yanse melalui tulisan Monica Helwich ini. Lalu bagian yang lain, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Yanse diperkaya oleh Tuhan, difahamkan oleh Tuhan melalui dosennya. Kalau kita berkecimpung di dalam dunia teologi, kita pasti tahu nama dosennya ini yang disebut sebagai Henry Nouwen. Bapak Henry Nouwen ini dia seorang pendeta yang mengajar di Harvard. Tetapi tatkala dia mencoba berkontribusi di dalam pelayanannya di dunia intelektual ini, yang mengejutkan bagi Yanse, dia meninggalkan Harvard. Lalu dia kemudian memberikan dirinya, waktunya, pelayanannya untuk menemani seorang anak muda yang bernama Adam atau Adam. Disebutkan demikian, Henry Nouwen, seorang pendeta yang pernah mengajar di Harvard, pada puncak karirnya, Nouwen pindah dari Harvard ke sebuah komunitas yang disebut dengan Daybreak dekat Toronto untuk menerima tugas berat sebagai akibat persahabatannya dengan seorang pria yang bernama Adam. Yanse menuliskan dengan tulisan tugas berat. Tapi nanti kita lihat apa yang menjadi komentar Nouwen. Nouwen sekarang bukan bekerja di antara para intelektual, tapi melayani seorang pemuda yang bagi kebanyakan orang dianggap tidak berguna dan seharusnya digugurkan saja sebelum lahir. Nouwen menggambarkan temannya atau Adam ini. Adam adalah lelaki berumur 25 tahun yang tidak bisa bicara, tidak bisa berpakaian atau membuka pakaiannya sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa makan tanpa dibantu, ia tidak menangis atau tertawa, hanya kadang-kadang saja ia melakukan kontak mata. Punggungnya miring, gerakan lengan dan kakinya kacau, ia menderita epilepsi yang parah dan walaupun menggunakan banyak obat, hanya beberapa hari saja dalam hidupnya tanpa serangan kejang hebat. Kadang-kadang ia mendadak kaku dan mengeluarkan raungan melonglong. Sesekali saya melihat setetes air mata besar mengalir di pipinya. Ini gambaran Nouwen tentang Adams. Dilanjutkan, saya perlu waktu 1,5 jam untuk membangunkan Adam, memberikan obatnya, membawanya ke kamar mandi, membersihkan badannya, mencukurnya, menyikat giginya, memakaikan pakaian, mengantarnya ke dapur, memberinya sarapan, meletakkan dia di kursi roda dan membawanya ke tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan latihan terapeutik. Dalam kunjungan ke tempat Nouwen di Toronto ini, Yanse mencoba mengamati Adam. Lalu dia mengatakan demikian, saya harus mengakui bahwa ada keraguan yang menggilas di pikiran saya.
Apakah ini adalah cara terbaik untuk memanfaatkan waktunya? Saya pernah mendengar Henry Nouwen berbicara, dan saya membaca banyak bukunya. Banyak yang bisa ia berikan. Apakah tidak ada orang lain yang bisa menggantikan tugas sepele merawat Adam ini? Ketika dengan hati-hati saya mengungkapkan hal ini pada Nouwen, ia memberitahu saya bahwa saya sepenuhnya salah mengerti pada apa yang dilakukan oleh Nouwen. Lalu Nouwen menjawab demikian. Bukan saya yang melepaskan segalanya. Karena bagi Yancey, dia melepaskan Harvard, melepaskan reputasinya, meninggalkan dunia intelektualnya. Tapi Nouwen mengatakan, bukan saya yang melepaskan segalanya. Justru saya, bukan Adam yang mendapatkan keuntungan utama dari persahabatan kami. Nouwen mengatakan, bukan Adam yang menerima keuntungan, tapi saya yang mendapatkan keuntungan. Sehingga dia berani meninggalkan Harvard. Lalu Nouwen mulai menyebutkan semua keuntungan yang ia dapatkan. Jam-jam yang ia habiskan bersama Adam, katanya, memberinya kedamaian hati yang sangat penuh sampai membuat tugas lainnya yang membutuhkan lebih banyak pemikiran terasa membosankan dan dangkal. Sebelumnya ketika ia duduk di sebelah pria kanak-kanak itu atau Adam, ia menyadari betapa ambisinya untuk sukses dalam bidang akademis dan pengabaran agama Kristen sangat obsesif dan ditandai dengan persaingan dan kompetisi. Lalu Nouwen mengatakan demikian. Adam mengajarkan bahwa apa yang membuat kita menjadi manusia. Yang membuat kita menjadi manusia bukanlah otak kita, tetapi hati kita. Bukan kemampuan kita berpikir, tetapi kemampuan kita mengasihi. Dari kesederhanaan Adam, ia bisa sekilas melihat kehampaan yang dibutuhkan sebelum seseorang bisa diisi oleh Allah. Saudara, Nouwen mengatakan kepada Yancey, yang membuat kita sadar menjadi manusia itu bukan otak kita, tapi hati kita. Bukan pemikiran kita, tapi bagaimana kita mengasihi. Dan itu menjadi sebuah kehampaan sebelum kita diperkaya oleh Allah sendiri. Ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan atau memperlengkapi Yancey untuk mengetahui tentang berbahagialah orang yang bermurah hati. Lalu yang lain lagi, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Bagaimana Yancey kemudian dibukakan oleh Tuhan untuk bisa memahami pengajaran Yesus ini? Dia mengatakan dia belajar dari satu tokoh yang bernama Martin Luther King. Martin Luther King. Dia menuliskan dengan jujur demikian. Saya tumbuh besar di Atlanta, tidak jauh dari kota Martin Luther King. Dan saya mengakui dengan rasa malu bahwa ketika ia memimpin barisan di tempat-tempat seperti Selma, Montgomery, Memphis, saya berada di pihak sheriff. Dengan tongkat pentungannya, cambuknya dengan anjing gembala Jerman. Yang artinya di masa Martin Luther King membawa orang-orang untuk menyampaikan hal yang memang disampaikan sebagai seorang pendeta, Yancey berada di pihak seberang. Lalu dituliskan demikian, waktu itu saya dengan cepat menemukan cacat moralnya dan lambat mengenal dosa kebutaan saya sendiri. Tapi karena ia bertekun dengan menawarkan tubuhnya sebagai sasaran dan tidak pernah tubuhnya dipakai sebagai senjata, maksudnya Martin Luther, ia menembus kebebalan
moral saya. Ini pengakuan. Yancey di masa lalunya dia merasa moralnya terlalu bebal, tidak sanggup memahami firman Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika dia melihat kembali apa yang dilakukan oleh King, Tuhan membukakan pengertian tentang berbahagialah orang yang membawa damai. King sering mengatakan tujuan utama bukanlah mengalahkan orang kulit putih, tapi untuk membangunkan rasa malu di dalam diri penindas dan menantang rasa superioritas palsu. Pada akhirnya ada rekonsiliasi. Pada akhirnya adalah penebusan. Pada akhirnya adalah terciptanya masyarakat yang saling mengasihi. Itu yang diupayakan oleh Martin Luther King. Dan itulah yang akhirnya digerakkan Martin Luther King. Bahkan di dalam seorang rasialis seperti saya. Yancey mengakui dulu dia seorang rasialis. King seperti Gandhi sebelumnya mati sebagai seorang martir. Setelah kematiannya semakin banyak orang mulai mengadopsi prinsip protes tanpa kekerasan. Mengadopsi prinsip protes tanpa kekerasan sebagai cara untuk menuntut keadilan. Lalu sama Yancey dicatatkan beberapa peristiwa. Di Filipina, setelah kematian Benigno Aquino, orang-orang biasa menggulingkan pemerintahan dengan berkumpul di jalanan untuk berdoa. Tank tentara menggelinding lalu berhenti di depan orang-orang Filipina yang berlutut berdoa itu. Seakan ditahan oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Belakangan, pada tahun 89 yang luar biasa, Polandia, Hongaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Albania, Uni Soviet, Nepal, Chili, lebih dari 500 miliar manusia melepaskan belenggu penindasan melalui cara-cara tanpa kekerasan. Di banyak tempat ini, terutama pada negara-negara Eropa Timur, gereja Kristen memimpin di depan, para pemrotes berbaris di jalanan sambil membawa lilin, menyanyikan lagu pujian, berdoa. Dan seperti pada zaman Yosua, dinding pun runtuh. Saudara, melalui kehidupan Martin Luther King, melihat apa yang terjadi tatkala metode ini diadopsi, itu menyadarkan Yancey, ternyata orang-orang yang membawa damai itu disebut berbahagia karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Tapi bagian yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu ketika Yancey dimengertikan oleh Tuhan tentang berbahagialah mereka yang berduka cita. Melalui sebuah peristiwa ketika dia diajak untuk mengunjungi secara rutin ke satu tempat yang disebut tempat ini atau kelompok ini adalah sebuah kelompok yang menyebut dirinya adalah Make Today Count. Make Today Count. Yaitu terdiri dari orang-orang yang dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia ditemani oleh tetangganya, Yancey ditemani oleh tetangganya mengunjungi tempat ini selama 1 tahun. Make Today Count. Sekelompok orang-orang yang dengan penyakitnya nggak bisa disembuhkan, yang artinya seperti gini, tinggal nunggu hari, tinggal menghitung hari. Saya bacakan satu perikop yang dituliskan oleh Yancey. Tentu saja saya tidak dapat mengatakan saya menikmati pertemuan itu. Itu adalah kata yang tidak tepat bagi saya. Namun bagi saya pertemuan itu menjadi peristiwa paling berarti setiap bulan. Akhirnya dia menyadari ini penting setiap bulan.
Berbeda dengan pesta di mana setiap peserta berusaha membuat orang lain terkesan dengan tanda-tanda status dan kekuasaan, dalam kelompok ini tidak ada yang berusaha untuk membuat sebuah kesan. Pakaian, mode, apartemen, perabotan, jabatan, pekerjaan, mobil baru. Apa gunanya semua ini bagi orang-orang yang dia sudah tahu dia akan segera mati? Lebih daripada orang manapun yang pernah saya temui, anggota kelompok Make Today Count memusatkan perhatian pada isu terpenting. Saya menemukan diri saya berharap agar sebagian dari teman-teman saya yang dangkal dan hedonistik mau hadir dalam pertemuan ini. Saya ulangi, Yanse berharap agar sebagian teman-temannya yang dangkal dan hedonistik mau mengikuti pertemuan seperti ini. Artinya akan banyak diubahkan. Ternyata orang-orang yang hidup di dalam sebuah kondisi yang sulit, tinggal menunggu hari ini, mereka adalah orang-orang yang mengalami satu hal yang luar biasa, yaitu berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca pada salinan bab 6 ini. Dan saya berharap kita buka pikiran kita, buka hati kita, agar kita juga boleh diperkaya oleh Tuhan untuk memahami apa sih maksud Tuhan Yesus mengajarkan ucapan berbahagia itu. Karena sejujurnya ucapan berbahagia yang diajarkan oleh Yesus dengan konsep dunia ini kontras banget. Sehingga Yanse memberikan judul Beruntunglah Orang Yang Kurang Beruntung. Maksudnya apa ini? Beruntunglah orang yang kurang beruntung. Seolah-olah merupakan sebuah kontradiksi antara beruntunglah dalam pemahaman Tuhan yang dimaksudkannya dengan kurang beruntung dalam perspektif manusia dunia ini. Yang dikatakan ini seharusnya orang kurang beruntung. Dan saya rindu kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga boleh diubahkan. Dengan cara demikian, tatkala kita menjalani kehidupan kita boleh melihat perjalanan hidup kita, melihat orang lain, peristiwa dan lain sebagainya. Dan itu semuanya boleh menegaskan kembali bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bukan idealis, tetapi realistis. Yesus mengajarkan bukan hanya untuk menyenangkan lip service, tetapi itu adalah satu hakikat kehidupan orang-orang percaya yang memiliki sebuah nilai kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu Engkau boleh menjamah pikiran dan juga menjamah hati kami, supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan ajarkan, lalu memberikan dampak terhadap kehidupan yang kami jalani. Ingatkan sekali lagi bahwa kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengatakan Tuhan kami mau menjadi murid-Mu, maka biarlah kami memiliki kehidupan yang bertambah kasih kami kepada Tuhan. Bertambah kasih kami kepada sesama. Dan ketika kami menjadi murid-Mu, maka mata hati kami arahkan hanya kepada Engkau. Engkau adalah teladan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan pokok-pokok doa yang nanti akan dicantumkan. Dan mohon setiap kita secara pribadi boleh merespon dan berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang akan saya cantumkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.